Fuldapi TV, TV-nya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Ikhwan sekalian, mari kita teruskan pelajaran kita pada kesempatan ini. Untuk kesempatan ini kita masuk pada pelajaran hadis yang ketiga, yaitu Arkanul Islam wa Ta'aimuhu al-Azimah. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi Ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 rukun, yaitu persaksian atau bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian mendirikan salat, kemudian mengeluarkan zakat, yang selanjutnya adalah berhaji ke Baitullah, dan selanjutnya adalah puasa bulan Ramadan. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada sedikit perbedaan, meskipun ini adalah pelengkapnya. Hadis yang ketiga ini adalah pelengkap dari hadis Jibril yang nomor 2. Tapi di sini ada perbedaannya, yaitu dalam penyebutan yang puasa Ramadan. Kalau di hadis yang kedua, puasa Ramadan itu di urutan keempat, sedangkan yang di sini disebutkan sebagai urutan kelima. Akan tetapi perbedaan ini tidak ada pengaruhnya sama sekali, tidak ada konsekuensinya sama sekali. Karena 2 rukun ini dikerjakan di waktunya masing-masing. Puasa Ramadan dikerjakan pada bulan Ramadan dan berhaji dikerjakan pada bulan haji. Sehingga ini kalau disebut dalam kitab ini disebut dengan at-tartibuz zikri, jadi hanya penyebutan di dalam urutan saja. Dan Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwasanya hadis ketiga ini adalah sebagai pelengkap dari hadis Jibril yang nomor 2 yang sudah kita pelajari pada beberapa waktu yang lalu. Berikut adalah beberapa faedah dari hadis yang baru saja kita bacakan. Al-Islam atau Islam itu adalah al-istislamu lillah, ya, bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulus minasyirki. Islam adalah pasrah atau penyerahan diri secara total yang berdasarkan tauhid, mematuhi Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketaatan, dan yang ketiga adalah al-khulus, artinya bersih, suci, bebas dari kesyirikan. Bebas dari kesyirikan, itulah Islam. Jadi penyerahan diri secara total berdasarkan tauhid untuk mematuhinya dengan segala ketaatan dan terbebasnya diri dari kemusyrikan atau kesyirikan. Hadis ini juga menjelaskan dengan jelas bagaimana rukun Islam ini dijelaskan. Mulai dari syahadatain, kemudian mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berhaji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Dalam hadis ini juga disebutkan Islam dianalogkan seperti bangunan. Bangunan tidak akan berdiri dengan kokoh
kecuali dengan struktur atau rukun yang baik, rukun yang benar. Dalam hadis ini, kata kerja bunia atau dalam disebutkan ini adalah atau disampaikan dalam kata majhul, yaitu bunia. Majhul itu artinya negatif ya, susunan atau structure, negatif structure, tapi di dalam bahasa Arab disebut sebagai majhul bunyal Islam, yang artinya pelakunya tidak disebutkan, pelakunya tidak diketahui. Akan tetapi untuk urusan-urusan yang pelakunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Khalik, maka biasanya ini juga mempunyai faedah sebagai penekanan bahwasanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang mempunyai haknya. Dalam firman Allah dikatakan khuliqal insanu dha'ifa. Nah, di situ dimajhulkan. Tapi karena urusannya dengan penciptaan manusia, maka pemahaman kita langsung menjurus kepada siapa? Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun strukturnya majhul, akan tetapi ini dimaknai sebagai yang diketahui atau maklumun bid-darurah, yaitu yang semua orang faham dan tahu atau menjadi rahasia umum. Itu kalau di majhul. Mungkin kita dengar dalam hadis disebutkan waruziqa kafafan. Nah, siapa yang memberi rezeki? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak disebutkan di situ. Mungkin kalau dalam struktur positif itu kan dikatakan razaqahullah kafafan. Nah, tapi di sini disebutkan ruziqa kafafan. Artinya diberi rezeki yang cukup. Jadi rezeki yang cukup. Majhul tidak disebutkan, akan tetapi yatabadar atau otak kita atau pemikiran kita langsung diketahui bahwasanya yang berhak memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun yang pertama yaitu 2 kalimat syahadat. Ini adalah merupakan usus, artinya syahadat adalah rukun yang pokok. Ya, rukun yang pokok. Dan syahadat ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, harus kedua-duanya diikrarkan. Jadi diucapkan dengan lisan, melakukan apa yang menjadi konsekuensinya, dan dipersaksikan oleh orang lain. Kecuali ada dalam kondisi dan kasus khusus, maka itu gugur. Seperti atau sebagaimana Islamnya Raja Najasyi, ya, rakyatnya tidak ada yang tahu bahwasanya Raja Najasyi sudah beragama Islam. Dari mana tahu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih tahu atau diinformasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika beliau atau Raja Najasyi ini wafat, kan tidak ada yang menyolatkan. Nah, maka keluarlah perintah untuk mensolati atau sholat ghaib untuk Raja Najasyi. Karena tahu rakyatnya tidak ada yang menyolati, maka di sini Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mensolat ghaibkan karena dia adalah Muslim. Begitu juga kalau pengucapan dengan lisan tidak menjadi sesuatu yang mengesahkan, maka Abu Thalib adalah seorang Muslim. Nah, tetapi pengucapan syahadat adalah hal yang harus dilakukan. Biar tidak seperti itu. Artinya kalau pengucapan diperbolehkan untuk tidak diucapkan, kita katakan Abu Thalib adalah seorang Muslim karena dia percaya bahwasanya keponakannya atau Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya. Percaya satu yaitu untuk syahadat Rasul, tetapi tidak percaya dengan syahadat tauhid.
Artinya kaumnya atau agama bapaknya lah yang mencegahnya dari mengucapkan atau mengikrarkan dua kalimat syahadat. Syahadat tauhid atau syahadat la ilaha illallah menjelaskan atau mengikrarkan bahwasanya tidak ada sesembahan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengingkari sesembahan-sesembahan yang lain yang ada di dunia ini. Konsekuensi dari syahadat tauhid adalah tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan konsekuensi dari syahadat Rasul adalah seluruh ibadah yang dilakukan harus dan wajib sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita paham dua hal di atas adalah sebagai syarat diterimanya ibadah atau amal perbuatan manusia. Yaitu pertama, ikhlas hanya kepada Allah, dan yang kedua adalah ittiba. Yang selanjutnya adalah sholat. Sholat adalah tiang agama, dan ini merupakan rukun yang terpenting setelah rukun yang pertama, yaitu dua kalimat syahadat. Yang berikutnya adalah zakat, yang adalah ibadah maliyah yang ada hubungannya dengan harta, tentunya sesuai dengan syarat dan wajibnya. Seperti kalau sudah mencapai nisab, kalau sudah haul, maka diwajibkan dia untuk mengeluarkan zakat. Allah perintahkan ini untuk para aghniyanya dan bisa dimanfaatkan oleh para fuqara atau yang lebih khusus 8 golongan. Puasa Ramadan adalah ibadah fisik. Ya, ibadah fisik yang Allah wajibkan kepada mereka semuanya. Umat Islam tentunya, dan Allah sendiri yang memperhitungkan pahalanya. Sebagaimana sering kita dengar hadis Nabi yang mengatakan illas saum fa innahu li wa ana ajzi bihi kullu amal ibni adam lahu illas siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bahwasanya tiap-tiap amal perbuatan itu manfaatnya kembalinya kepada dia. Sedangkan puasa adalah milikku dan sayalah yang memperhitungkan pahalanya. Yang selanjutnya adalah haji. Haji adalah ibadah harta dan fisik. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan pada siapa? Kepada mereka yang mampu, baik di dalam keamanan negerinya, baik dalam hartanya, baik di dalam juga fisiknya. Karena ibadah haji adalah termasuk ibadah yang harus kuat fisiknya dan juga kuat atau kemampuan finansialnya yang kuat juga. Bagaimana kalau seseorang meninggalkan salah satu di antara rukun ini? Tentunya kecuali syahadat ya. Rukun ini. Kalau syahadat harus disebut muslim karena dia sudah mengucapkan atau mengikrarkan syahadatain. Nah, kalau selain itu bagaimana hukumnya atau hukum orang yang meninggalkan sebagian dari rukun ini? Ijma dari para sahabat sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Shaqiq al-Uqayli al-Basri yang wafat di tahun 108. Dia mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an tarkahu kufrun ghairus shalah. Dia mengatakan bahwasanya ketika seseorang atau para sahabat ini berijma bahwasanya kalau meninggalkan sholat maka hukumnya kafir. Kalau yang lainnya masih disebut dengan fasik atau melakukan dosa besar. Demikian
penjelasan dari hadis kita yang ketiga tentang Arkanul Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buldapi TV, TV-nya umat Islam.